Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dr. Elita Purnama. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang luka bekas jahitan sesar. Nah, di sini banyak sekali yang tanya sama saya, "Dok, kenapa sih kok bekas luka sesar saya itu terasa nyeri, terasa gatel, atau mungkin ada keluar sedikit nanahnya?" Atau mungkin ada ibu-ibu yang mau melakukan operasi sesar tanya, "Dok, saya kan habis ini mau melakukan sesar. Kira-kira persiapan apa aja sih dok yang harus saya lakukan untuk menghindari agar luka sesar saya ini bersih, pokoknya nggak ada keluhan sama sekali lah dok." Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu atau baik yang sudah melakukan operasi sesar ataupun yang belum melakukan operasi sesar. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang luka bekas jahitan sesar. Nah, pertama, saya akan membagikan beberapa info apa aja sih dok faktor risiko yang rentan menyebabkan bekas jahitan sesar itu menjadi infeksi. Nah, teman-teman, di sini itu ada berbagai macam faktor risikonya. Apabila seseorang yang terdapat dalam faktor risiko ini harus lebih berhati-hati dalam menjaga bekas operasi sesar tersebut. Oke teman-teman, ini adalah faktor risikonya. Jadi pertama, dia ada obesitas. Kemudian obesitas itu atau yang biasa disebut dengan kelebihan berat badan. Jadi apabila ada ibu-ibu yang misalnya ada kelebihan berat badan, sebaiknya mulai diet ya Bu ya. Kemudian yang kedua, adanya penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula atau yang biasa kita kenal penyakit kencing manis. Kemudian yang ketiga, pernah menjalani operasi sesar sebelumnya. Di sini ibu-ibu yang pernah menjalani operasi sesar sebelumnya harus lebih berhati-hati karena resiko terjadinya infeksi akan tinggi. Kemudian yang keempat, pasien yang menggunakan obat-obat kortikosteroid untuk menekan imunitas tubuh kita. Jadi contoh dari obat kortikosteroid ini adalah seperti methylprednisolone. Nah, itu adalah obat dari imunosupresan. Kenapa sih kok pasien dengan obat yang minum imunosupresan ini bisa terjadi infeksi? Karena pada dasarnya obat imunosupresan ini adalah obat yang digunakan untuk menekan sistem imun kita. Apabila imun kita sudah rendah, maka ada infeksi yang masuk akan mudah sekali terjadi infeksi. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan merokok. Ini kita harus berhati-hati. Bagi ibu-ibu yang merokok sebaiknya di stop. Ya Ibu ya, di stop. Kemudian yang terakhir adalah alergi terhadap antibiotik. Nah, ibu-ibu yang mengalami alergi terhadap antibiotik ini harus hati-hati karena antibiotik ini adalah unsur yang sangat penting yang bisa dokter berikan apabila terjadi infeksi. Oke, ibu-ibu, itu adalah risikonya yang dapat meningkatkan terjadinya infeksi. Nah, dok, gejalanya apa aja sih dok apabila seseorang yang terkena infeksi setelah luka sesarnya itu? Oke, baik, saya akan menjelaskan. Jadi infeksi yang terjadi itu bisa berbagai macam. Silakan lihat di sini ya, teman-teman. Jadi ibu-ibu harus paham apabila ibu-ibu sudah melakukan operasi sesar, terus tiba-tiba di bagian jahitannya terdapat pertama, adanya warna kemerahan di bagian jahitan. Biasanya kan ibu-ibu pasti kan lihat, kok warnanya merah nih, kok nggak sama seperti kulit sekitar. Itu kita harus waspada, artinya tandanya sudah terjadi infeksi. Kemudian yang kedua, bekas jahitannya itu bengkak atau dia mengeras. Biasanya kan ibu-ibu kan sering tuh kalau udah jahitannya bengkak, pasti kan ibu-ibu akan tuh pegang-pegang sedikit kan. Nah, itu apabila terasa keras, hati-hati juga ibu-ibu karena itu kemungkinan bisa infeksi. Yang ketiga, mengeluarkan cairan atau nanah di bekas jahitannya itu. Nah, apabila ibu-ibu misalnya dalam jahitannya itu ngerembes seperti ada nanah atau cairan, itu harus hati-hati. Kemudian yang keempat, adanya rasa nyeri. Biasanya kan jahitan itu kan pada sesar itu kan ada berapa sentimeter jahitan.
Nah, nyerinya itu bisa pada satu titik atau bisa pada semua bagian jahitan itu. Jadi ibu harus hati-hati atau harus waspada. Kemudian yang kelima, bekas jahitan itu berdarah. Pada dasarnya jahitan itu tidak berdarah ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya ada nyeri perut, bahkan kita sampai demam. Itu adalah tanda-tanda apabila luka bekas sesar kita terjadi infeksi. Nah dok, kalau sudah terjadi infeksi ini apa sih dok yang harus kita lakukan? Kalau sudah terjadi infeksi seperti ini, kalau bekas jahitannya tadi udah seperti merah, bengkak, mengeluarkan nanah, berdarah, segera ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Karena pada dasarnya itu sudah terjadi infeksi dan harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oke ibu-ibu, saya rasa segitu sudah paham ya ibu ya. Kemudian saya akan melanjutkan, gimana sih dok cara mencegah supaya jahitan itu tidak terjadi infeksi. Nah, cara mencegahnya itu bisa sebelum operasi dan bisa setelah operasi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah agar jahitan sesar itu tidak infeksi sebelum operasi. Jadi pertama, apabila ibu udah mau operasi sesar, sebaiknya ibu harus mandi terlebih dahulu. Mandi menggunakan sabun yang antibakteri atau antiseptik. Pasti ibu sudah tahu kan jenis sabun yang mengandung antibakteri atau antiseptik. Nah, sebaiknya gunakan sabun yang seperti itu. Kemudian yang kedua, sebaiknya ibu minum antibiotik. Nah, pada dasarnya yang kedua ini sudah diberikan oleh dokter melalui infus. Jadi ibu-ibu yang akan melakukan operasi sesar tidak perlu khawatir mengenai antibiotik ini karena sudah diberikan oleh dokter sebelum melakukan operasi sesar untuk menghindari infeksi. Kemudian yang ketiga, biasanya ini sih untuk pasien yang mempunyai penyakit tadi seperti penyakit kencing manis. Jadi pasien yang punya penyakit kencing manis pada dasarnya harus dikontrol dulu kadar gula darahnya. Kenapa sih dok kok harus dikontrol? Karena kadar gula darah yang naik dalam darah ini sangat banyak mengandung bakteri atau infeksi. Jadi harus dalam keadaan normal terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi sesar. Oke, baik ibu-ibu atau teman-teman, seperti itulah cara mencegah infeksi sebelum dilakukan operasi sesar. Nah dok, gimana sih cara misalnya kita sudah melakukan operasi sesar. Nah, gimana sih dok caranya untuk merawat luka bekas jahitan operasi sesar yang sudah dilakukan operasi? Oke, begini caranya teman-teman. Jadi pertama harus jaga kebersihannya. Pada prinsipnya, apabila kita sudah melakukan operasi sesar, jadi dalam keadaan 1 minggu pasca operasi sesar, jahitannya itu harus tetap kering. Jadi kalau bisa, biasanya kan pastikan setelah operasi sesar dokternya akan melakukan perban pada jahitannya itu. Nah, ibu-ibu di sini harus benar-benar menjaga perban itu agar tetap kering dan tidak boleh terkena air selama seminggu. Karena apabila jahitan yang terkena air, maka jahitan itu akan menjadi lembek. Apabila sudah lembek, maka resiko terjadi infeksinya sangat tinggi. Karena jahitan yang lembek itu mudah masuk bakteri-bakteri atau kuman-kuman dari luar sehingga bisa mengeluarkan nanah ataupun darah. Jadi harus berhati-hati. Oke teman-teman, jadi pada prinsipnya yang menjaga kebersihan itu adalah jahitannya harus tetap kering, tidak boleh lembab, dan harus selalu dijaga kebersihannya. Kemudian yang kedua, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi. Di sini protein tinggi itu adalah seperti makan makanan yang ikan, biasanya ikan gabus itu ikan yang banyak mengandung protein tinggi. Dimana protein tinggi ini gunanya untuk mempercepat pengeringan dari operasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, jangan bawa barang-barang berat. Jadi untuk 2-6 minggu ke depan, Pak ibu-ibu tidak boleh membawa barang-barang yang berat. Karena apa? Karena jika ibu membawa barang-barang yang berat, lukanya itu bisa terbuka lagi. Nah, itulah yang menyebabkan infeksi. Oke ibu-ibu, sekiranya itulah penjelasan dari saya tentang
bagaimana sih perawatan bekas luka infeksi. Oh ya, nih ada tambahan lagi. Kalau misalnya ibu-ibu kan sering, kok bekas infeksi saya, kok bekas luka saya itu ya kadang-kadang perih, kadang-kadang gatal ya dok ya. Nah, perawatannya ini begini. Jadi pada dasarnya luka infeksi itu yang bagian bekas sesar itu tidak boleh digaruk ya. Apabila dia gatal atau perih, bisa dikasihkan cairan pendingin, misalnya seperti cairan aloe vera. Itu kan dingin, itu bisa kita oleskan di sekitar jahitan luka sesarnya. Atau bisa kita dengan air dingin, es, kemudian dimasukkan handuknya itu dibungkus, terus kita tempel-tempelkan. Nah, itu bisa juga, itu bisa mengurangi nyeri pada luka sesar ataupun bisa mengurangi gatal. Pada dasarnya tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh digaruk ataupun tidak boleh diul-ul, itu tidak boleh. Oke, baik teman-teman, sekian informasi dari saya. Apabila ibu-ibu atau teman-teman ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah ini. Terima kasih ya ibu-ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.